Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan bin Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah robot atau chatbot yang berbasis AI. Nah, kecerdasan buatan ini mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Nah, interaksi percakapan yang terjadi pun dapat terlihat sangat natural. Nah, adapun keunggulan ChatGPT dianggap dapat menghilangkan banyak pekerjaan di berbagai industri dengan kecerdasannya untuk menghasilkan berbagai macam teks dalam hitungan detik. Namun di balik itu, ChatGPT juga memiliki cukup keuntungan yang bisa membantu pekerjaan. Salah satunya kelebihan ChatGPT yang pertama yaitu kemampuan untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. ChatGPT dilatih pada sejumlah besar data bahasa alami yang memungkinkannya untuk memahami konteks dan menghasilkan tanggapan yang lebih kontekstual. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memproses informasi yang kompleks. Nah, ChatGPT mampu memproses informasi yang kompleks dan mengekstrak makna dari informasi yang diberikan sehingga dapat menghasilkan tanggapan yang terkait dengan topik yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya bahasa dan topik yang berbeda. Nah, ChatGPT dilatih pada berbagai jenis gaya bahasa dan topik sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan gaya bahasa dan topik yang berbeda dalam percakapan. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mempelajari informasi baru. Nah, ChatGPT dilatih dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin sehingga kemampuan mempelajari informasi baru dari data yang diberikan dan menghasilkan tanggapan yang relevan berdasarkan informasi baru tersebut. Yang kelima yaitu kemampuan untuk bekerja secara otomatis. Nah, ChatGPT dapat diintegrasikan dengan sistem chatbot dan bekerja secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan pelanggan dan interaksi manusia dengan mesin. Adapun kekurangan ChatGPT, nah ChatGPT meskipun memiliki kelebihan yang signifikan, ChatGPT juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu terbatasnya pada data yang telah dilatih. Nah, ChatGPT hanya mampu menghasilkan tanggapan yang terkait dengan data yang telah dilatihkan, sehingga jika ada informasi baru atau topik yang belum dikenal, ChatGPT mungkin tidak dapat menghasilkan tanggapan yang relevan. Yang kedua yaitu tidak dapat memahami konteks secara mendalam. Nah, meskipun ChatGPT dapat memahami konteks dalam sebuah percakapan, ia tidak dapat memahami konteks secara mendalam seperti yang dilakukan manusia. Nah, yang ketiga yaitu tidak memiliki emosi atau empati. Nah, ChatGPT hanya dapat menghasilkan tanggapan berdasarkan logika dan data yang ada sehingga tidak memiliki emosi dan atau empati yang dapat membantu dalam interaksi manusia. Yang keempat yaitu rentan terhadap bias. Nah, ChatGPT dilatih dengan data yang telah ada sehingga dapat menghasilkan tanggapan yang bias dan diskriminatif jika data yang dilatihkan juga memiliki bias. Nah, yang kelima yaitu tidak selalu akurat. Nah, ChatGPT tidak selalu menghasilkan tanggapan yang akurat dan dapat menghasilkan tanggapan yang salah jika data yang dilatihkan tidak akurat atau tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Adapun himbauan bagi para pengguna ChatGPT atau bagi kalian yang suka menggunakan ChatGPT, gunakan ChatGPT dengan bijak dan jangan menggunakan fitur ini untuk tujuan yang tidak pantas atau ilegal. Nah, contohnya membuat malware atau sebagai alat kecurangan pelajar atau mahasiswa, atau sebagai menulis spam atau menipu HRD dengan membuat surat lamaran pekerjaan dengan ChatGPT. Nah, itu. Nah, sekian dari saya, semoga dapat membantu kalian yang pengguna ChatGPT, semoga dapat dengan bijak menggunakan ChatGPT. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.